Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 whole thoughts on the block. Bitches on my line, and you know. Sebelumnya mohon maaf, di rumah lagi hujan, tapi tidak menghambat sedikit pun niat saya untuk membuat video ini. Untuk pastinya untuk teman-teman semua. Di sini saya akan membuat video yang akan mempresentasikan atau menjelaskan, begitulah pokoknya. Alhamdulillah. Gimana yang teman-teman semua sehat ya? Alhamdulillah. Saya juga alhamdulillah sehat. Di sini saya akan membuat video yang akan mempresentasikan atau menjelaskan, begitulah pokoknya. Alhamdulillah. Gimana yang teman-teman semua sehat ya? Alhamdulillah. Saya juga alhamdulillah sehat. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor kemunduran peradaban Islam. Nah, teman-teman ada yang tahu gak nih? Apa aja sih faktor-faktor peradaban Islam, kemunduran peradaban Islam tuh faktornya apa aja sih gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Sebelum saya menjelaskan, alangkah baiknya atau lebih enak atau lebih ajibnya kita tuh sebelum ke faktor-faktor, kita ngebahas periode atau fase-fase peradaban Islam dulu gak sih? Nah, enak nih. Oke, siap. Jadi para ulama membagi beberapa fase atau periode peradaban Islam yakni menjadi 3 periode. Apa aja? Penasaran kan? Nah, jadi yang pertama itu adalah periode klasik. Nah, dalam periode klasik ini dibagi menjadi 2 fase atau 2 bagian. Yang pertama adalah fase masa kejayaan peradaban Islam. Nah, pada bagian ini, fase awal mula periode klasik ini, Islam dalam keadaan jaya-jayanya nih. Jaya-jaya seperti itu. Kapan sih masa kejayaan peradaban Islam itu? Yakni pada masa atau pada tahun 650 sampai 1000 Masehi. Nah, adapun bagian yang kedua atau fase kedua dari periode klasik ini, yakni periode disintegrasi. Nah, kenapa adanya masa disintegrasi ini? Karena ada beberapa perdebatan atau menyebutnya perdebatan atau perebutan kekuasaan gitu di masa politik ini pada tahun 1000 sampai 1250 Masehi. Lanjut ke periode kedua nih. Periode kedua ini ulama menyebutnya itu periode pertengahan karena adanya di tengah-tengah gitu. Kapan sih adanya? Nah, jadi periode pertengahan ini dari tahun 1250 Masehi sampai 1500 Masehi. Nah, di periode pertengahan ini dibagi menjadi 3 bagian. Nah, disinilah bagian pertama ini, disinilah awal mula kehancuran atau kemunduran peradaban Islam. Pada tahun 1250 Masehi sampai 1500 Masehi. Nah, kemunduran peradaban Islam ini yang pertama itu disebabkan oleh penyerangan oleh 2 faktor sih sebenarnya ya. Oleh 2 faktor internal dan eksternal. Nah, faktor internalnya mungkin itu dari fase perebutan kekuasaan dan lain-lain sebagainya. Dan adapun yang kedua ini, faktor kedua ini itu faktor eksternal itu ya, faktor kedua gimana sih? Jadi intinya itu faktor eksternal ini disebabkan oleh penyerangan dari luar.
Yang pertama adalah dari perang salib. Nah, yang kedua adalah penyerbuan dari bangsa Mongol. Nah, pada fase ini awal mula kemunduran peradaban Islam. Bangsa Mongol tidak main-main pada saat itu menghancurkan peradaban Islam dengan cara menyerbu inti atau dari pusat keilmuan peradaban Islam, di mana di kota Baghdad. Nah, di kota Baghdad itu para ulama, perpustakaan itu dihancurkan, ulama-ulama dibunuh. Ada beberapa buku-buku atau penemuan Islam yang diambil alih dan dikembangkan oleh bangsa Mongol ini. Jadi seperti itu. Nah, yang kedua itu di sini Islam bangkit kembali di fase bagian kedua ini, di periode pertengahan pada tahun 1500 Masehi hingga 1700 Masehi. Nah, bangkitnya peradaban Islam ini dikarenakan terciptanya atau bangkitnya tiga kerajaan besar Islam. Nah, di sini ada yang tahu kan teman-teman? Nah, jadi tiga kerajaan itu, yang pertama adalah Turki Utsmani, yang kedua itu adalah Safawi dari Persia, yang ketiga itu kerajaan Mogol dari India. Jadi seperti itu. Di situ bangkit tuh. Nah, di fase di bagian 3 dari periode pertengahan ini, peradaban Islam mundur lagi. Nah, di fase kemunduran peradaban Islam kedua, jadi ada fase pertama tuh. Fase pertama kan tadi di 1500 sampai 1700 Masehi. Nah, yang kedua ini, di fase kedua ini, kemunduran peradaban Islam ini dari 1700 Masehi sampai 1800 Masehi. Jadi, nah lanjut ke periode selanjutnya, ini periode ketiga atau periode modern. Nah, di sini para ulama, pengembang atau pemimpin peradaban Islam, ulama terkhusus itu bangkit dari tahun 1800 Masehi hingga sekarang saat ini. Dinamai itu periode modern. Nah, gerakan ini dinamai gerakan modernisasi dalam tokoh Islam, seperti itu. Nah, adapun faktor-faktor nih kemunduran peradaban Islam yang pertama yang tadi saya sebutkan dari 1250 Masehi hingga 1500 Masehi. Nah, ini yang pertama itu faktornya adalah disintegrasi fase itu. Nah, pertama itu adanya disintegrasi atau melemahnya kekuatan atau politik pemerintahan Abbasiyah pada saat itu. Nah, yang kedua itu dari serangan luar, tadi yang saya jelaskan, dari perang salib, dan kedua dari penyerangan dari bangsa Mongol. Nah, adapun sebelum itu kita simpulin dulu. Jadi pada kemunduran peradaban Islam ini, yang pertama itu menyebabkan hancurnya politik pertama, hancurnya budaya peradaban Islam, dan juga hancurnya keilmuan peradaban Islam, karena kan waktu itu dibakar-bakarin oleh bangsa Mongol, perpustakaannya dibantai, para ulamanya, para orang-orang yang memiliki ilmu tinggi pada saat itu. Nah, yang kedua itu faktor-faktor kemunduran peradaban Islam yang kedua itu kan yang tadi saya jelaskan, dari
1700 Masehi hingga 1800 Masehi. Nah, pertama itu faktornya itu pertama adalah runtuhnya atau hancurnya 3 kerajaan besar. Apa tadi? Ingat gak? Pertama adalah Turki Utsmani, yang kedua apa? Ayo. Yang ketiga itu kerajaan Safawi dari dari Persia. Yang ketiga itu kerajaan Mogol dari India. Jadi seperti itu. Adapun faktor yang kedua yakni gaya hidup malas dan berkemewah-mewahan. Jadi pada fase kedua ini sebenarnya lebih hancurnya karena masalah internal gitu. Masalah internal. Karena menurut Ibnu Khaldun, faktor-faktor penyebab runtuhnya peradaban Islam itu lebih bersifat internal tuh, kata menurut Ibnu Khaldun. Nah, kata Ibnu Khaldun juga, suatu peradaban akan runtuh karena pertama, timbulnya materialisme, yaitu kegemaran penguasa dan masyarakat menerapkan hidup yang malas disertai kemewah-mewahan. Nah, itu bakal merusak peradaban tuh, kan meruntuhkan peradaban. Nah, yang kedua itu tindakan korupsi. Yang ketiga dedikasi moral, turunnya moral. Yang keempat terjadinya perebutan kekuasaan. Yang kelima stagnasi ilmu pengetahuan dan moral. Nah, kesimpulan dari penjelasan saya saat ini yaitu kemunduran peradaban hancur dan rusak karena sumber daya manusianya yang hancur. Nah, hancurnya karena kenapa? Karena manusia terlena dengan kemewahan dunia dan haus akan kekuasaan, tetapi tak memiliki integrasi yang baik untuk memimpin suatu peradaban. Dari sini, dari yang saya jelaskan, bisa disimpulkan dan bisa ditarik sebuah ilmu yang harus dan wajib kita ketahui, itu dengan kita mengetahui peradaban Islam ini, kemunduran peradaban Islam ini, kita dapat mengantisipasi kemunduran peradaban Islam pada saat ini dengan cara tidak bermalas-malasan, tidak bergelimangan harta, tidak korupsi, dan lain-lain yang tadi saya sebutkan. Mungkin Bapak mohon maaf untuk video ini saya akhiri dengan membaca hamdalah alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk teman-teman semuanya, sukses selalu, UIK Jaya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.